Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, kedatangan lagi sebuah barang ya untuk direview. Ini sebuah SSD ya, M2 SSD. Ini yang merek dari Innovation, kapasitas 1 tera, SSD M2 NVMe, PCIe-nya Gen 4 ya, Gen 4 kali 4. Oke, nah ini menurut klaimnya mereka itu write-nya itu bisa sampai 5000 ya MB per second, dan read-nya 5000 MB per second, write-nya 4300 MB per second ya. Ini bisa digunakan untuk laptop ataupun untuk PC. Garansinya 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, untuk harga ya ini sekitaran 700-800 ya, tergantung toko yang menjual gitu ya. Oke ya, tapi nampaknya ini akan meningkat nih kayaknya harganya ya. 1 tera udah dapet itu harganya ya. Oke, kita lihat dulu spesifikasinya ya. Ini tadi ya, Gen 4, read-nya 5000, write-nya 4300 fps, garansinya 5 tahun, MTBF-nya 1.500 jam ya, karena menurut ini. Oke ya, kita buka, kita dapat apa aja. Nah, ini dia di dalamnya ya, dalamnya. Oke, ini ya, Gen 4 1 tera, Passion di M2 ya. Ini kita juga dapat ini ya, dapat baut nih, biasanya nggak dapat bautnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya barangnya. Yang Bang senang nih, ininya covernya aluminium ya. Nih yang cover ini tipis ini ya. Aduh, saya nggak kelihatan ya. Ini cover tutupnya itu, ini bukan plastik biasa ya. Ini ada aluminiumnya di bawahnya nih. Ini ada aluminiumnya. Nah, ini nih tipis ya. Jadi Bang mungkin nggak bisa buka ya controller untuk lihat kontrolernya, karena takut ya tadi garansinya hilang. Oke, nanti kita coba ya di beberapa software, kayak di Crystal Diskmark, terus di Sentinel gitu ya, terus di Copyfile dan lainnya gitu ya. Apakah sesuai dengan klaimnya ya tadi? Ya, klaimnya di 5000, terus untuk read-nya, write-nya di 4300. Sesuai itu atau tidak gitu ya. Disimak ya videonya. Oke, ini dia hasil dari tes ya, yang sudah dilakukan di video tadi terhadap M2 NVMe Innovation yang 1 tera. Yang pertama, untuk hasil Crystal Diskmark ini
apa namanya, read-nya itu cukup tinggi ya di 7.400, sedangkan write-nya itu ada di 6.600. Sedangkan di claim-nya dia mengklaim bahwa untuk read-nya itu 5.000 dan untuk write-nya 4.300. Dalam hal ini berarti lebih baik ya, lebih baik dari klaim mereka, dimana untuk read-nya lebih tinggi itu sebesar 2.400, sedangkan untuk write lebih baik atau lebih tinggi di sebesar 1.300-an ya, MB per second. Ya udah lumayan lah, hampir apa namanya, hampir 150% lah gitu ya, dari klaim mereka. Dan untuk Sentinel, health-nya 100, performance-nya 100, ini oke juga ya, karena mungkin baru beli ya. Terus untuk copy file yang 30 GB ya, ini memang kebetulan source-nya itu dari, atau sumber filenya itu dari NVMe ya, sama cuman di 512 GB gitu ya, ke NVMe yang Gen 4 ya, sama-sama Gen 4 yang Innovation 1 Tera ya. Jadi tidak ada alasan untuk interface ya gitu ya, apa namanya, tidak beda interface gitu. Dan untuk motherboard yang digunakan pun ini slotnya sama-sama di, yang satu di Gen 5 sih sebenarnya dipasangnya, yang satu yang di Gen 4. Jadi harusnya tidak ada permasalahan interface ya, karena perbedaan slot. Nah, ini 18 detik ya hasilnya, cepat banget. Atau rata-rata per secondnya atau per detiknya itu ya 1,6 giga ya. Jadi 30 giga itu hanya ditransfer selama 18 detik. Dan untuk harga per giganya ini, untuk Mang kemarin beli ya di 1 Tera atau 1000 giga itu di harga 795 gitu ya. Dan ini untuk perbandingan aja ya. Ya kalau yang untuk merek lain ini kayak Crucial dan lain-lain rata-rata di lebih di harga 1000 ya. Harganya 1.300, 1.500, bahkan sampai ada yang 2.000 per giga ya. Nah, ini untuk, kecuali yang memang merek atau apa Gen, untuk yang Gen 4. Kecuali yang merek lain dengan Gen 3 memang rata-rata sih ada di 700, 800 sampai 1.000 ya, 1.000 rupiah per giganya gitu ya. Jadi itu dia hasilnya ya. Terus gimana Mang kesimpulannya ya? Kalau menurut Mang sangat recommended sekali ya, karena kita ini sangat murah banget. 1 Tera itu tidak sampai sejuta ya, lebih, bahkan ini harganya cuma 3/4-nya lah gitu ya, 800 ribuan, 795. Tapi kecepatannya ini udah 7.000. Ini ada beberapa yang Gen 4 juga hanya 4.000 sampai 5.000 ya. Ini sudah 7.000 untuk read-nya, write-nya di 6.000. Terus ya tadi harganya murah banget ya, untuk 1 Tera di harga nggak mencapai 1 juta, itu sangat murah banget. Jadi ya tadi ya, sangat recommended sekali kalau untuk digunakan, terutama untuk transfer data ataupun untuk booting ya, booting Windows, aplikasi dan lain-lain, cukup baik juga. Oke, itu aja ya mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.